Halo semuanya. Kami dari Persembilan. Nama aku Dewi Natasha Sitorus dengan NIM 12S25042. Nama aku Samnang Desna 10 dengan NIM 12S25004. Nama aku Francis Syadari dengan NIM 12S25003. Nah, jadi dalam video kali ini kami akan mempresentasikan sebuah soal atau masalah di mana di sini tersedia persoalan yang akan kami selesaikan. Melihat startup besutannya semakin potensial, Ucok sudah mulai bermimpi menjadi unicorn baru di Indonesia. Visi besar yang barangkali tak bisa diraih dalam waktu sebentar. Meski begitu, Ucok selalu berpikir bagaimana caranya memperbanyak dan menaikkan nilai transaksi. Sabtu lalu, setelah menyelesaikan UTS, Butet berkunjung ke sebuah book fair. Sambil tetap mematuhi protokol kesehatan, ia mengunjungi berbagai booth penerbit buku baik dari dalam maupun luar negeri. Sembari melihat-lihat buku, Butet berbincang dengan representatif penerbit. Dalam diskusi ringan, Butet baru tahu bahwa penerbit bersedia memberikan potongan harga tambahan jika dilakukan pembelian dalam jumlah besar. Istilahnya, buy more pay less atau BMPL. Nilai potongan juga bervariasi sesuai dengan jumlah eksemplar yang dipesan. Berikut adalah rata-rata potongan harga yang diberikan. Yang pertama, jika kita membeli minimal 5 eksemplar, maka kita akan diberikan potongan sebanyak 2%. Yang kedua, ketika kita membeli minimal 10 eksemplar, maka kita akan diberikan potongan sebanyak 5%. Dan terakhir, ketika kita membeli minimal 20 eksemplar, kita akan diberikan potongan sebanyak 12%. Seperti biasa, seusai makan siang di kantin, Ucok dan Butet berdiskusi membahas startup mereka. Setelah Butet menceritakan pengalamannya berkunjung ke book fair, Ucok merasa mendapatkan jawaban atas keinginannya untuk meningkatkan jumlah dan nilai transaksi di juragan buku. Ia yakin dengan mengaplikasikan konsep BMPL dapat mendongkrak setidaknya nilai transaksi melalui peningkatan volume eksemplar. Dalam rangka mengaplikasikan BMPL, Ucok berpikir bahwa aplikasi perlu untuk mampu secara dinamis menerima permintaan penambahan dan pengurangan eksemplar atau Dynamic Addition, Dynamic Removal atau DADR. Dengan BMPL, tentu yang diharapkan terjadi adalah penambahan dan bukan sebaliknya. Sebagai ilustrasi dari konsep DADR, misalnya, seorang pelanggan melakukan permintaan pembelian terhadap dua buku yang berbeda. Buku yang pertama memiliki ISBN 9798700048361 dan ISBN dari buku kedua itu disediakan 97803970880 dengan harga yang juganya berbeda, di mana buku pertama harganya 35,98 dan harga buku kedua 14,15. Jumlah eksemplar yang ditransaksikan adalah 1 untuk buku yang pertama dan 3 buah untuk buku yang kedua. Dengan demikian, maka nilai transaksi adalah 39 dikali 1 ditambah 14 kali 15 kali 3 sama dengan 78,43. Ini maksudnya di mana harga buku pertama dikalikan dengan harga buku yang pertama dan harga buku yang kedua tadi kan 14,15 dikalikan dengan jumlah buku yang dibeli yaitu 3. Jadi 14,15 dikali 3 kemudian dijumlahkan hasil dari sini, hasil dari perkalian harga dengan buku yang pertama dan hasil dari perkalian dan jumlah buku yang kedua. Kemudian dengan adanya insentif potongan harga BMPL, calon pelanggan dapat menambah atau mengurangi jumlah eksemplar dari pesanannya. Sebagai contoh, ia mengurangi sejumlah 1 eksemplar untuk buku pertama dan menambah 4 eksemplar untuk buku kedua. Dengan demikian, transaksi adalah 35,98 kali 0 ditambah 14,15 kali 7. Ini dikali 0 karena tadi kan awalnya eksemplar buku pertama yang dibeli itu adalah 1, tetapi di sini dia mengurangi sejumlah 1, jadi 1 kurang 1 yaitu 0. Kemudian yang kedua 14 kali 15 kali 7. Tadi kan yang pertama buku kedua itu dibeli sebanyak 3 buah. Tapi di selanjutnya ia menambahi bahwa bahwa jumlah buku yang kedua itu ditambah sebanyak 4 eksemplar. Jadi 3 tambah 4 yaitu 7.
kemudian dikalikan dan dijumlahkan, hasilnya itu 99,05. Jika kemudian dilakukan pemotongan harga dengan BMPL, maka untuk buku kedua diberikan potongan sebesar 2% karena telah memenuhi syarat minimum eksemplar. Dengan demikian, maka total nilai transaksi menjadi 35 kali 98 kali 0 ditambah 14,15 dikurang 2% dikali 7 sama dengan 97,07. Ini maksud soalnya yaitu tadi kan di buku kedua jumlahnya itu akhirnya jadi 7. Dan potongan harga yang diberikan itu di sini disediakan bahwa ketika pembelian minimal 5 eksemplar diberikan potongan 2%. Dan di sini buku kedua itu sudah memenuhi karena dia sudah dibeli sebanyak 7 eksemplar sehingga dia mendapat diskon sebanyak 2%. Dan di sinilah dia diterapkan diskon itu, harga buku yang kedua dikurangi sebanyak 2% kemudian dikalikan 7. Selanjutnya pagi tadi di kelas pemrograman disampaikan materi mengenai array, konsep baru yang memungkinkan lebih dari satu variabel diakses dan diidentifikasi dengan satu identifier. Butet berargumen bahwa konsep array dapat diterapkan pada DADM. Butet kemudian membuat sebuah ilustrasi untuk membantunya mengabstraksi solusi. Menurut Butet, aplikasi akan memiliki 3 buah array yang setiap array memiliki tugas berbeda. Array pertama akan digunakan untuk menyimpan ISBN. Array kedua akan digunakan untuk menyimpan harga buku atau price per eksemplar. Dan array ketiga akan menyimpan sejumlah eksemplar yang dipesan. Kombinasi dari ketiga array ini akan membentuk satu relasi dengan merujuk pada nilai indeksnya. Sebagai contoh, untuk elemen pertama dari setiap array membentuk konteks untuk buku pertama, sementara elemen kedua membentuk konteks buku kedua dengan prinsip dasar ini. Kemudian dapat dikombinasikan dengan repetition untuk membentuk solusi utuh. Nah, di sini contohnya ada dikasih indeksnya dari 0 sampai 2 karena di sini nanti ada dikatakan bahwa jumlah maksimum buku itu paling banyak 3 ISBN berbeda. Kemudian array ISBN-nya, ISBN tiap buku pasti berbeda, kemudian harganya juga pasti sudah berbeda, dan kuantiti atau jumlah dari buku tersebut pasti berbeda atau mungkin sama. Nah, ini ada syarat-syarat yang dikasih bahwa yang pertama buku diidentifikasi dengan International Standard Book Number, yaitu ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang USD. Kemudian minimum pembelian 1 eksemplar dari satu buku. Kemudian diperbolehkan membeli lebih dari satu buku masing-masing dengan jumlah eksemplar yang berbeda. Artinya tiap buku itu boleh dibeli dengan jumlah yang berbeda-beda. Kemudian jumlah buku paling banyak 3 ISBN berbeda. Ini artinya paling banyak itu 3 buku dengan jenis berbeda yang paling boleh kita beli. Kemudian untuk setiap buku terdiri atas 3 baris masukan, yaitu ISBN, price per eksemplarnya, dan kuantiti dari eksemplar. Untuk mengurangi jumlah eksemplar, maka kuantiti dituliskan dalam nilai negatif. Aplikasi akan membaca masukan buku secara terus-menerus hingga diperintahkan berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan triple dash pada saat membaca masukan di ISBN-nya. Selanjutnya, ucap mendefinisikan luaran setelah semua masukan diterima. Aplikasi akan menampilkan total nilai transaksi yang ditulis dalam 2 digit nilai presisi. Di sini ada contoh yang pertama ketika kita menginput ISBN harga buku yang pertama. Di sini ada jumlah bukunya. Tadi kan ISBN, harga dan kuantiti atau jumlah buku. Kemudian ini juga yang kedua, ISBN dengan ISBN yang berbeda, artinya buku yang kedua ini berbeda dengan buku yang pertama. Dan harga serta kuantiti. Selanjutnya di sini disuruh memasukkan ISBN lagi, dan bisa kita perhatikan bahwa ISBN di sini sesuai dengan atau persis dengan ISBN yang di sini. Artinya kemungkinan besar pada selanjutnya ini akan membaca untuk mengurangi atau menambahkan kuantiti dari si buku yang dimiliki sebelumnya di program. Ini kan dia ISBN-nya sama dengan yang pertama, kemudian harganya juga sama, tetapi di kuantitinya didapati di sini dimasukkan -1, artinya seperti soal yang tadi, maka kuantiti dari yang sebelumnya itu akan dikurangi sebanyak 1. Di sini kan dia 1, maka dikurang 1, maka nanti kuantiti dari buku tersebut akan 0.
Kemudian ISBN yang keempat ini kita lihat sama dengan ISBN buku yang kedua. Ini artinya juga sama. Di sini memungkinkan bahwa kuantitinya akan bersifat menambahi atau mengurangi dari kuantiti buku sebelumnya. Di sini kita memasukkannya yang sebelumnya kuantitinya itu sebanyak 3 dan di sini sebanyak 4. Artinya yang dari yang 3 ini kita tambah menjadi 4 yaitu menjadi 7. Dan output dan ini yang terakhir diberikan atau user menginput triple dash yang artinya dia meminta program ini untuk berhenti membaca sehingga dikeluarkanlah output 97,07 dari hasil yang sudah dihitung program. Begitu juga dengan example yang kedua, di sini dimasukkan ISBN buku pertama, harga buku pertama dan kuantiti buku pertama. Yang kedua dimasukkan ISBN buku kedua karena ini berbeda ISBN-nya, maka ini jenis buku yang berbeda. Kemudian harga bukunya juga berbeda dan kuantitinya yang berbeda. Kemudian selanjutnya ini ISBN buku yang ini, yang ketiga ini kita lihat sama dengan ISBN buku yang kedua. Artinya ini pasti dia mau nambah kuantiti karena di sini tidak negatif. Dari 3 ditambah 10 menjadi 13. Selanjutnya ini juga selanjutnya yang ini ISBN bukunya berbeda. Ini berarti jenis buku yang berbeda, yaitu kan tadi maksimal 3, berarti ini buku ketiga dengan harga yang berbeda dan juga kuantiti yang berbeda. Selanjutnya ini sama dengan ISBN buku yang kedua yang kita masukkan, berarti dia menambah kuantitas karena di sini tidak ada tanda negatif, ditambah 2 tambah 2 jadi 4. Kemudian yang ini menambah lagi di kuantitas buku yang sebelumnya ini, ditambah 3 menjadi 4 tambah 3 7. Kemudian di sini dia sesuai dengan yang ini, maka jika ISBN-nya sesuai dengan buku-buku yang sebelumnya, itu memungkinkan bahwa dia akan menambah ataupun mengurangi kuantiti dari buku tersebut. Dan di sini dikasih triple dash untuk memerintah program berhenti membaca inputan sehingga dikeluarkanlah output dari hasil perhitungan 771,52. Agar lebih jelasnya lagi kami akan menunjukkan program kami dan menjelaskannya. Oke, kita lanjut ke programnya. Jadi yang pertama kita mendeklar variabel ISBN dengan tipe data string array dengan size 3. Selanjutnya kita declare juga variabel quantity dengan tipe data integer array dengan size 3 juga. Setelah itu kita assign quantity 0 sama dengan 0. Kita assign juga quantity 1 sama dengan 0. Setelah itu kita assign lagi quantity 2 sama dengan 0. Setelah itu kita mendeclare variabel price dengan tipe data real array dengan size 3. Setelah itu kita melakukan penugasan yaitu price 0 sama dengan 0, price 1 sama dengan 0, price 2 sama dengan 0. Setelah itu kita mendeclare lagi variabel total price dengan tipe data real array dengan size 3. Setelah itu kita melakukan penugasan yaitu total price 0 sama dengan 0, total price 1 sama dengan 0, total price 2 sama dengan 0. Setelah itu kita deklarasikan lagi variabel n total dengan tipe data real. Setelah itu kita mendeklar lagi variabel total book 0, total book 1, total book 2, i dengan tipe data integer. Setelah itu kita melakukan penugasan lagi di mana i sama dengan 0, total book 0 sama dengan 0, total book 1 sama dengan 0, total book 2 sama dengan 0. Setelah itu kita mendeklarasi lagi variabel book 0, book 1, book 2 dengan tipe data string. Setelah itu kita melakukan penugasan book 0 sama dengan Sapna, book 1 sama dengan Dewi, book 2 sama dengan Jose. Setelah itu terakhir kita mendeklarasikan tipe data 0, 1, 2 dengan tipe data integer. Setelah itu melakukan penugasan lagi yaitu 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2. Dilanjut oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan membuat looping dengan menggunakan do while, di mana do while-nya itu i lebih kecil dari 3. Nah, di sini sebelum pengecekan kita akan menginput ISBN-nya. Setelah itu akan dicek
apakah ISBN I-nya itu sama dengan triple dash atau tidak. Kalau ISBN-nya triple dash, otomatis dia lanjut ke kondisi true, di mana akan ditugaskan di mana I sama dengan 3. Karena I sama dengan 3, maka otomatis program ini akan langsung berhenti dan lanjut ke program selanjutnya. Jika kondisi ini salah, akan kembali dilakukan branching, di mana akan dicek apakah ISBN I sama dengan ISBN 0. Jika kondisi ini benar, maka 0 sama dengan 0. Nah, kalau kondisi ini juga benar, maka akan ditentukan bahwa buku 0 itu sama dengan ISBN I. Jika false, kondisinya tidak ada. Setelah itu akan dicek kembali apakah ISBN 0 sama dengan book 0. Jika kondisi ini benar, maka I sama dengan 0, lalu kita akan menginput harga, quantity, dan juga akan ditugaskan bahwa total book 0 sama dengan total book 0 ditambah quantity I. Setelah itu 0 sama dengan 3. Setelah itu I akan dikondisikan I sama dengan I tambah 1. Jika kondisi ini salah, maka akan dilakukan branching. Jika 1 sama dengan 1, maka kondisinya true, di mana buku 1 sama dengan ISBN I. Jika false, akan lanjut tidak akan ditentukan apapun, karena akan lanjut ke pengkondisian selanjutnya, di mana ISBN 0 sama dengan buku 1. Jika kondisinya itu benar, maka akan ditentukan kalau I-nya itu sama dengan 1, dan lalu kita akan menginput harga, quantity, dan juga total book. Akan ditugaskan total buku 1 sama dengan total buku 1 ditambah quantity I, di mana 0 sama dengan 3 dan I sama dengan I tambah 1. Jika false, I akan ditentukan sama dengan 2, lalu kita akan menginput harga, quantity I, lalu total buku 2 sama dengan total buku 2 ditambah quantity I, di mana akan ditugaskan 0 sama dengan 3 dan juga I sama dengan 0. Jika untuk kondisi yang benar, yang false akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ketika pengkondisian ISBN I ini sama dengan ISBN 0 ini salah, dia akan berjalan ke program false. Kondisi ini bisa salah ketika ISBN kedua yang dimasukkan itu tidak sama dengan ISBN yang pertama kita masukkan tadi, makanya dia ditugaskan ke sini ISBN I atau ISBN kedua yang kita masukkan itu sebagai ISBN yang baru. Ketika itu benar, maka dia akan menginisiasi 1 sama dengan 1 dan book 1 sama dengan ISBN I. Selanjutnya dia akan berjalan jika ISBN 1 sama dengan book 1, maka dia nanti akan kondisi true, di mana I-nya sama dengan 1, input price, terus input quantity, kemudian ditugaskan untuk menghitung total buku, yaitu total buku 1 sama dengan total buku 1 ditambah quantity, kemudian 1 sama dengan 3 dan I sama dengan I tambah 1. Ketika salah, maka dia akan berjalan kondisi false, di mana I sama dengan 2, input price I, input quantity I, kemudian total book 2 sama dengan total book 2 ditambah quantity I, kemudian 1 sama dengan 3 dan I sama dengan 0. Kemudian ketika kita memasukkan ISBN-nya lagi tetapi berbeda lagi, maka dia akan berjalan ke kondisi yang ini, kondisi false selanjutnya, di mana dicek pengkondisian ketika ISBN I sama dengan ISBN 2, maka itu sama dengan 2. Jika itu sama dengan 2, maka book 2 sama dengan ISBN I. Kemudian ISBN 2 sama dengan book 2, ketika benar I-nya sama dengan 2, input price, input quantity, total book 2 sama dengan total book 2 ditambah quantity I, itu sama dengan 3 dan I sama dengan 0. Begitulah perulangannya ini sampai I itu I kurang 3.
Lanjut lagi kita akan masuk ke branching, yaitu yang pertama kita ngecek dulu apakah total book 0 lebih besar sama dengan 20. Kalau misalnya dia benar, dia price 0-nya sama dengan price 0 dikurang price 0 dikali 12%. Tapi kalau dia salah, kembali lagi dicek apakah total book 0 lebih besar sama dengan 10. Kalau dia benar, berarti price 0-nya sama dengan price 0 kurang price 0 dikali 5%. Terus kalau dia salah, kembali dicek lagi total book 0 lebih besar sama dengan 5. Kalau misalnya dia benar, maka price 0-nya sama dengan price 0 sampai dikurang price 0 dikali 2%. Nah, kalau dia salah, dia lanjut ke assign. Total price 0 sama dengan price 0 dikali total book 0. Lanjut lagi dicek apakah total book 1 lebih besar sama dengan 20. Kalau misalnya dia benar, price 1 sama dengan price 1 dikurang price 1 dikali 12%. Kalau dia salah, kembali lagi dicek total book 1 lebih besar sama dengan 10. Kalau misalnya dia benar, price 1 sama dengan price 1 dikurang price 1 dikali 5%. Kalau dia salah, dicek lagi total book 1 lebih besar sama dengan 5. Kalau misalnya dia benar, maka price 1 sama dengan price 1 dikurang price 1 dikurang price 1 dikali 2%. Kalau dia salah, lanjut lagi ke assign. Total price 1 sama dengan price 1 dikali total book 1. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu di sini akan dibuat branching di mana jika total book yang ketiga lebih besar atau sama dengan 20, maka harga buku yang ketiga ini akan ditentukan diskonnya, di mana harga yang ketiga dikali 12%. Lalu harga buku yang ketiga ini dikurang diskon dari yang dari sini tadi. Lalu jika kondisi ini salah, akan dicek apakah buku yang ketiga ini lebih besar sama dengan 10. Jika kondisi ini benar, maka harga buku yang ketiga akan mendapatkan diskon sebanyak 5%. Dan juga untuk kalau kondisi ini salah, maka akan dicek kembali apakah buku yang ketiga ini lebih besar sama dengan 5. Jika kondisi ini benar, maka harga buku ketiga sama dengan akan mendapatkan diskon sebanyak 2%. Lalu setelah itu akan ditentukan harga buku yang ketiga sama dengan harga buku dikali total buku yang ketiga tadi. Jadi di sini akan ditentukan total akhir sama dengan harga buku pertama ditambah harga buku kedua ditambahkan harga buku yang ketiga. Lalu Nah, selanjutnya ini kami membuat output to fixed dengan n total, 2. Artinya di sini kami menambahkan to fixed karena di soal ini ada diminta bahwa dengan menampilkan total nilai transaksi yang ditulis dalam 2 digit nilai presisi. Artinya kalaupun pastinya nanti bilangan ini berkoma, misalnya 12,282, maka yang kami minta di sini hanya sebanyak yang soal minta di sini hanya sebanyak 2 angka di belakang koma, makanya kami tambahkan n total ini kan tadi dari yang sudah dijumlahkan dengan 2 digit di belakang koma. Nah, kita akan merun. Sesuai dengan contoh yang sudah dikasih. Kita di sini akan menginput ISBN pertama. Kemudian memasukkan harga buku pertama 35,98. Kemudian kuantiti buku yang pertama yaitu 1. Kemudian diminta lagi memasukkan ISBN buku kedua. ISBN yang kedua ini akan dicek apakah sama dengan ISBN yang pertama atau tidak. Nah,
Kemudian harga buku yang kedua kita masukkan 14,15. Kemudian dengan kuantiti 3. Selanjutnya diminta lagi memasukkan ISBN. Ini ISBN-nya. ISBN ini kan sama dengan buku yang pertama, maka dia nanti akan jalan ke program yang pertama dengan harga 35,98 sama juga, dan kuantitinya dikurang 1. Selanjutnya diminta lagi ISBN, yaitu ISBN buku lagi. Nah, selanjutnya harganya dan kuantitinya 4. Kemudian diminta triple dash. Itu artinya kami meminta atau user meminta agar program berhenti untuk membaca inputan, dan dia akan mengeluarkan output 97,07 sesuai dengan ini. Ini cara perhitungannya, yaitu harga buku pertama akan dikalikan dengan 0 karena jumlah buku yang pertama 1 dan di yang kedua diminta dikurangi 1, maka 0. Jadi 35 kali 98 kali 0 ditambah jumlah harga buku yang kedua, yaitu 14,15 dikali dengan 7, karena yang pertama dengan ISBN ini dia memiliki kuantitas 3, tetapi di sini ISBN yang sama ditambah 4, maka 3 tambah 4 7. Selanjutnya ke output yang kedua, ke contoh yang kedua. Michael Home. Nah, selanjutnya kita coba contoh kedua. Dengan ISBN ini kita masukkan ISBN pertama, kita masukkan dengan harga 50,19 dan kuantitas 3. Selanjutnya masukkan ISBN kedua. Bisa kita lihat di sini ISBN yang kami masukkan ini berbeda dengan ISBN sebelumnya, sehingga ini nanti akan dibaca program sebagai ISBN dari buku kedua dengan harga 22,11 dan kuantitas 2. Selanjutnya ISBN ketiga. Bisa kita lihat di sini ISBN ketiga sama dengan ISBN buku yang pertama kami masukkan, ISBN dari yang pertama kami masukkan dengan harga yang sama 50,19, dan di sini kuantitinya kita masukkan 10. Artinya kuantitas buku dari ISBN yang pertama yaitu 3 ditambah lagi di sini ditambah 10 menjadi kuantitas dari buku ISBN yang ini dan ini itu jadi 13. Selanjutnya masih diminta untuk memasukkan ISBN. Di sini ISBN-nya berbeda dari keduanya, berarti ini ISBN dari buku ketiga dengan harga 14,15 dan kuantitas 4. Selanjutnya ISBN lagi diminta dimasukkan, yaitu ini sama dengan ISBN yang kedua kita masukkan di awal dan harga yang sama dan kuantiti 2. Artinya ISBN yang sebelumnya di sini 2 ditambah lagi dengan ISBN di sini 2 menjadi ISBN-nya 2 tambah 2 menjadi kuantitasnya 2 tambah 2 jadi 4. Berarti kuantiti dari ISBN ini dan ISBN ini menjadi 4. Selanjutnya diminta lagi memasukkan ISBN. Nah, ini ISBN-nya masih sama juga dari ISBN sebelumnya dengan harga yang sama juga. Berarti dia menambahi lagi kuantitasnya ditambah 3. 4 tambah 3 menjadi 7. Selanjutnya ISBN terakhir ini sama dengan ISBN yang harganya 14,15 jenis buku ketiga dengan kuantiti dikurang 4, yaitu dari yang ini kuantiti sebelumnya ini yaitu 4, di sini minus 4 menjadi 0.
Kemudian triple dash di input di sini untuk menyuruh program berhenti membaca program, dan jumlahnya sesuai dengan soal 771,52. Ini perhitungannya diperhatikan dengan diskon yang sudah kami masukkan tadi dan syarat-syaratnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa autograding test kami itu sudah centang hijau, yang artinya program yang sudah kami buat itu sudah benar. Adapun kesulitan kami untuk membuat program kali ini yaitu dikarenakan masalah kali ini cukup banyak untuk menggunakan branching. Jadi PR kami cukup sulit untuk menentukan logika yang benar pada setiap branchingnya. Kemudian juga Pak, pada program kali ini program kami sempat tidak bisa di-run karena kami melakukan kesalahan pada bagian penugasan yang ini. Kami menginisialisasi book 0, book 1, and book 2 dengan tipe data yang tidak string karena kami tidak membuat tanda petik 2, sehingga program kami sempat tidak bisa di-run Pak. Sekian penjelasan dari Versa 9. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.